Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus yang beranggotakan saya sendiri, Laili Sehereni, NIM A5101983 dari kelas 4B. Perkenalkan, nama saya Trijayo Sarjana Putra, NIM A510190084. Perkenalkan, saya Nabil Aulia Prakoso, NIM A510190085. Perkenalkan, nama saya Distia Angelina Sari, NIM A510190086. Pengertian identifikasi anak berkebutuhan khusus. Identifikasi ABK dimaksudkan sebagai usaha seseorang, orang tua maupun guru untuk mengetahui anak mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, intelektual, sosial, emosional, atau sensoris neurologis dalam pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak seusianya. Sifat. Kegiatan identifikasi sifat sederhana dengan tujuan dapat menemukan apakah anak tergolong ABK atau tidak. Proses ini juga berhubungan dengan orang terdekat yang sering berhubungan dengan anak, orang tua, pengasuh, dan saudaranya. Proses identifikasi. A. Penjaringan, screening adalah cara sekolah untuk mengidentifikasi siswa yang mengalami gangguan akademis. Setelah screening dilakukan, hasilnya akan menjadi dasar penerapan program yang diberikan pada ABK bersama dengan penetapan kurikulum dan jenis materi dan penilaian yang sesuai dengan ABK Friend 2015-2110. B. Penglihatanaan referral, proses perunjukan anak oleh guru ke tangan profesional untuk membantu mengatasi masalah perkembangan yang dialami anak yang sesuai dengan kebutuhan siswa. C. Klasifikasi merupakan bentuk pengelompokan siswa untuk diberikan tindakan penanganan atau terapi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. D. Perencanaan pembelajaran dibuat secara khusus pada siswa berkebutuhan khusus yang disusun untuk merencanakan pembelajaran di kelas nanti. Karena ABK melaksanakan pembelajaran dengan teman sekelas sehingga banyak aspek-aspek yang perlu diperhatikan. E. Pemantauan. Kemajuan belajar dilakukan melalui evaluasi progres tiap harinya. Garnida 2015-27. Pengertian asesmen. Asesmen anak berkebutuhan khusus adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang anak kebutuhan khusus yang menyeluruh berkenaan dengan kondisi dan karakteristik kelainan, kelebihan dan kelemahan. Sebagai dasar dalam penyusunan program pembelajaran dan program kebutuhan khusus yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak. Tujuan dan fungsi. Tujuan utama kegiatan asesmen adalah memperoleh informasi tentang kondisi anak, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non-akademik, dan kekhususan secara lengkap, akurat, dan efektif. Sedangkan fungsi asesmen dalam konteks ini adalah untuk membantu guru dan terapis dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan program layanan kebutuhan khusus yang tepat. Dalam hal ini, hasil asesmen dapat difungsikan sebagai kondisi kemampuan awal atau baseline anak sebelum diberikan layanan baik akademik maupun program kebutuhan khusus. Sasaran sejalan dengan tujuan dan fungsi asesmen seperti diuraikan di atas. Maka sasaran asesmen adalah semua peserta didik yang pada fase identifikasi telah ditetapkan sebagai peserta didik berkebutuhan khusus. Strategi dari asesmen ada 6, yaitu 1. Menetapkan jenis asesmen yang akan dilakukan, seperti akademis, non-akademis, atau kekhususan atau perkembangan. Yang kedua, memilih atau mengembangkan instrumen asesmen yang tepat, contoh instrumen terlampir. Yang ketiga, melakukan asesmen sesuai dengan panduan yang dipersyaratkan. Yang keempat,
melakukan tabulasi, klarifikasi, dan analisis hasil asesmen. Yang kelima, lakukan case conference terhadap temuan dan hasil analisis tersebut untuk menentukan baseline dan penetapan perencanaan pembelajaran atau program pengembangan atau intervensi yang akan dilakukan. Yang terakhir, mendokumentasikan semua data hasil asesmen dan kesepakatan hasil case conference. Jenis asesmen ada 3, yaitu 1. Asesmen akademik. Asesmen akademik adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi atau kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus atau disingkat PDPK dalam bidang akademik. Yang kedua ada asesmen non-akademik atau kekhususan. Asesmen kekhususan dalam pendidikan khusus adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi PDPK yang berkaitan dengan jenis hambatan atau kelainan yang disandangnya secara mendalam, komprehensif, dan akurat. Yang terakhir ada asesmen perkembangan. Asesmen non-akademik atau perkembangan ini adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi perkembangan PDPK yang terkait dengan kemampuan intelektual, emosi, perilaku, komunikasi yang sangat bermanfaat dalam mempertimbangkan penggunaan metode, strategi, maupun pemilihan alat bantu yang tepat baik dalam penyusunan perencanaan pembelajaran akademik maupun dalam penyusunan program kebutuhan khusus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.